Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Paningal dengan NPM 2022 1500502. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah membaca yaitu Bapak Nur Irwansa MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pembelajaran membaca, pemahaman dalam gemitan pendidikan karakter. Baik, selanjutnya di sini ada pengertian membaca pemahaman. Membaca pemahaman dapat diartikan sebagai proses sungguh-sungguh yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi, pesan, dan makna yang terkandung dalam sebuah bacaan. Kemampuan membaca pemahaman berbeda dengan kemampuan membaca permulaan. Dalam membaca pemahaman terdapat beberapa indikasi pemahaman yang perlu diperhatikan guna menentukan tercapaian tujuan pembelajaran. Beberapa indikasi membaca pemahaman yang harus dicapai, yaitu satu, melakukan. Pembaca memberikan respon secara fisik terhadap perintah membaca. Kedua, memilih. Pembaca memilih alternatif bukti pemahaman, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ketiga, mengalihkan. Pembaca mampu menyampaikan secara lisan apa yang telah dibacanya. Yang keempat, menjawab. Pembaca mampu menjawab pertanyaan tentang isi bacaan. Yang kelima, mempertimbangkan. Pembaca mampu menggarisbawahi atau mencatat pesan-pesan penting yang terkandung dalam bacaan. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip pembelajaran membaca pemahaman. Memahami prinsip pembelajaran membaca pemahaman merupakan hal yang sangat mendasar bagi guru. Hal itu dimaksudkan agar dalam proses pembelajaran hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang diharapkan. Tahun 2001 mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran membaca pemahaman, perlu diperhatikan beberapa prinsip dasar mendesain pembelajaran membaca pemahaman. Beberapa prinsip dasar yaitu ada satu, yakinkanlah bahwa kita tidak mengabaikan pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran membaca secara spesifik. Dua, guna teknik atau strategi pembelajaran membaca yang mampu membangun motivasi intrinsik siswa. Yang ketiga, terapkan strategi membaca yang paling tepat untuk setiap bahan bacaan. Yang keempat, terapkan model baca interaktif selama proses pembelajaran membaca. Yang kelima, laksanakanlah prosedur pembelajaran membaca dengan membaginya ke dalam 3 tahapan, yakni tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Yang keenam, lakukan penilaian, baik penilaian proses maupun penilaian kemampuan membaca. Selanjutnya, gunakan prinsip strategi membaca pemahaman berikut dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu satu, identifikasikan tujuan baca secara jelas dan nyata. Yang kedua, gunakan teknik membaca dalam hati yang efisien, serta gunakan kecepatan membaca yang fleksibel. Yang ketiga, gunakan peta konsep untuk mempermudah pemahaman bacaan. Yang keempat, gunakan tebakan untuk mendefinisikan kata yang belum diketahui maknanya. Yang kelima, analisislah lebih lanjut kata atau kosakata yang belum dipahami. Yang selanjutnya itu ada keterpaduan prosedur pembelajaran membaca pemahaman dengan pendidikan karakter. Pembelajaran membaca pemahaman harus dilakukan dengan menggunakan prosedur umum, yakni bahwa pembelajaran harus dilaksanakan ke dalam 3 tahapan, yaitu dengan tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Hadley 2001 secara garis besar menyarankan prosedur pembelajaran membaca meliputi beberapa tahapan, yaitu satu, tahap prabaca, yakni tahapan yang dilakukan siswa sebelum membaca. Tahap baca, yang kedua, tahap baca, yakni tahapan inti kegiatan pembelajaran membaca. Yang ketiga, tahap pasca baca, yakni tahap akhir yang dilakukan untuk membuktikan pemahamannya atas hasil kegiatan baca yang dilakukannya. Selanjutnya, pada tahap prabaca,
siswa dapat melakukan serangkaian aktivitas seperti pendapat idenya sendiri yang mungkin terkandung dalam teks tersebut. Kegiatan ini akan menuntut siswa mengungkapkan segala pengetahuan yang telah dimilikinya sehingga ia akan lebih mudah memahaminya. Yang kedua, pada tahap baca, siswa dapat melakukan kegiatan membaca teks secara sekilas melalui kegiatan membaca skimming atau secara umum dalam suatu bahan bacaan dan, dan scanning atau jenis informasi tertentu dalam bacaan. Aktivitas ini pada dasarnya akan membentuk siswa yang teliti, cermat, beretos, kerja tinggi, dan disiplin. Yang ketiga, pada tahap pasca baca akan terbentuk pula berbagai karakter, misalnya jujur dalam menjawab pertanyaan, kreatif mengubah isi bacaan menjadi wacana lain, dan berani dalam mengemukakan hasil pemahamannya atas sebuah bacaan. Selanjutnya, Kemendiknas 2010A menyatakan secara garis besar ada 18 nilai karakter. Wow, banyak sekali ya yang harus dikembangkan pada diri anak selama pembelajaran. Ke-18 nilai karakter ini tentu saja dapat dikembangkan melalui proses pembelajaran membaca pemahaman, yaitu satu ada religius, yang kedua jujur, yang keempat, yang ketiga disiplin, yang keempat kerja keras, yang kelima kreatif, yang keenam mandiri, yang ketujuh toleransi, yang kedelapan demokratis, yang kesembilan rasa ingin tahu, dan 10 yang ke-10 semangat kebangsaan, yang ke-11 cinta tanah air, yang ke-12 menghargai prestasi, yang ke-13 bersahabat komunikatif, yang ke-14 cinta damai, yang ke-15 gemar membaca, yang ke-16 peduli lingkungan, yang ke-17 peduli sosial, yang terakhir ada 18 tanggung jawab. Baik, selanjutnya Suyanto Samani atau Haryanto 2012 mengemukakan 9 pilar pendidikan karakter. 9 pilar ini adalah dasarnya berisi nilai-nilai karakter yang harus dikembangkan dalam diri selama proses pembelajaran ataupun di luar proses pembelajaran. Kesembilan pilar pendidikan karakter itu: satu, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran dan diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka saling menolong dan bekerja sama. Yang keenam, percaya diri dan dan percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, baik dan rendah hati. Yang kedelapan, kepemimpinan dan keadilan. Yang kesembilan, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Baik, mungkin materi hanya sampai situ yang saya bacakan. Kemudian saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu membaca secara sederhana dikatakan sebagai proses membunyikan lambang bahasa tertulis. Banyak sekali perbedaan dalam mendefinisikan membaca. Karena itu membaca dapat diartikan dari berbagai sudut pandang. Dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mendapat pembelajaran maaf pembelajaran membaca dapat diartikan sebagai serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk mencapai keterampilan membaca di bawah arahan, bimbingan dan motivasi guru. Arah pembelajaran membaca di sekolah disesuaikan dengan tujuan yang berlaku. Problem utama adalah pembelajaran membaca di sekolah saat ini adalah bahwa pembelajaran membaca masih dilaksanakan secara asal-asalan. Kebiasaan buruk yang terlihat dari kenyataan bahwa pembelajaran membaca jarang sekali dilaksanakan untuk mendorong siswa agar memiliki kecepatan dan gaya membaca yang tepat, melainkan hanya ditunjukkan untuk kepentingan praktis belaka, yakni siswa mampu menjawab pertanyaan bacaan. Membaca dalam Membaca dalam gamitan pendidikan karakter tentunya memiliki prinsip, prosedur, perencanaan, serta metode yang digunakan dalam pembelajaran membaca guna tercapai tujuan pembelajaran bahasa yang selaras dengan pendidikan karakter.
Baik, mungkin hanya sampai situ yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.